Selamat pagi Bu Helen, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perancangan sistem pemesanan pada restoran ikan bakar muara yang telah kami susun. Pertama-tama, anggota kelompok kami terdiri dari Fali Hantinan, Filan Gunawan, dan Zalika Harunisa. Untuk mini project pertama, terdapat 3 tugas yang kami lakukan, yaitu perancangan kelas menu, mengisi array menu, kemudian pembuatan tiga transaksi, dan testing dan dokumentasi. Untuk perancangan kelas menu, mula-mula kami membuat kelas menunya, kemudian mendeklarasikan atributnya, menu ID string, menu nama string, menu status string, menu kategori string, dan menu harganya integer. Kemudian kami juga membuat konstruktor agar mempermudah untuk menginisialisasi data menunya nanti, dan dengan menggunakan this karena kami menggunakan nama variabel yang sama di parameter dan variabelnya agar sistem tahu bahwa this itu sedang mengakses objek yang saat itu diinisialisasikan nilainya. Kemudian ada metode untuk menampilkan menunya, dan selanjutnya kami mengisi array menunya dengan mula-mula mendeklarasikan kelas tersebut ke dalam suatu array. Kemudian kita mengisinya satu persatu dari indeks 0, karena array dimulai dari 0 hingga indeks 4. Setelah mengisinya, kami kemudian menampilkan daftar menu tersebut menggunakan looping dari 0 hingga daftar menu.length, yaitu hingga 5, dan dia akan looping dari 0 sampai 4. Dan dan tampillah daftar menu seperti yang di layar. Selanjutnya adalah pembuatan simulasi transaksi. Jadi pertama-tama kami membuat simulasi transaksi yang terdiri dari 3 item yang dibeli oleh pembeli. Yang pertama ada nila bakar muara dengan kuantiti 1, nila bakar madu dengan kuantiti 2, dan lemon tea dengan kuantiti 3. Semua ini akan diakses melalui array yang sudah dibuat tadi sebelumnya, dan menghitung subtotal dengan menu harga dikalikan dengan kuantiti dari menu yang dibeli tersebut. Next. Dan berlaku untuk pembuatan simulasi transaksi yang selanjutnya dengan menu yang berbeda-beda. Yang pertama ada nila bakar muara dengan kuantiti 2, nila bakar madu dengan kuantiti 1, jeruk kecil dengan kuantiti 2. Selanjutnya kami telah membuat transaksi dengan melakukan testing. Kami melakukan testing dengan memasukkan data-data yang telah dibuat dari array ke dalam program dan menghasilkan output seperti yang di sebelah kanan. Seperti terdapat transaksi baru pada tanggal 25 Februari tahun 2026 dengan kasir kelompok 1 dengan rincian item 1 nila bakar muara berjumlah 2, item 2 nila bakar madu berjumlah 1, dan item 3 jeruk kecil berjumlah 2. Lalu terdapat subtotal dan akan ditotalkan dari seluruh menu tersebut. Selanjutnya kami telah melakukan dokumentasi dengan melakukan screenshot pada pekerjaan kami dan menambahkan komen-komen seperti konstruktor untuk menginisialisasikan data menu dan metode untuk menampilkan menu. Lalu terdapat komen untuk membuat array, mengisi data menu dan menampilkan daftar menu. Dan daftar menu ditampilkan. Selanjutnya, pada mini project kedua terdapat beberapa tugas yang kami lakukan, yaitu perluasan scope sistem, identifikasi kebutuhan, kelas diagram, desain OOP lanjutan, dan rencana pengembangannya.
Untuk yang pertama-tama, latar belakang. Pencatatan manual pada restoran sering menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan pencatatan, arsip yang mudah hilang, serta proses pembuatan laporan yang tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan sistem point of sale atau POS, yaitu sistem yang membantu mengelola transaksi penjualan dan data bisnis secara lebih terstruktur. Melalui POS, proses seperti pencatatan pesanan, perhitungan pembayaran secara otomatis, pencetakan nota, hingga pembuatan laporan penjualan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sistem ini juga terintegrasi dengan database yang berfungsi menyimpan berbagai data penting seperti transaksi, menu, stok, pelanggan, dan laporan secara terstruktur. Oleh karena itu, pada penelitian ini dirancang sistem POS berbasis database berbasis OOP pada restoran ikan bakar muara untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam pengelolaan data operasional restoran. Selanjutnya untuk rumusan masalah, terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perluasan skop sistem pada sistem POS restoran ikan bakar muara, bagaimana identifikasi kebutuhan pada sistem POS restoran ikan bakar muara. Yang ketiga adalah bagaimana rancangan kelas diagram. Dan yang keempat adalah bagaimana desain object-oriented programming lanjutan pada sistem POS restoran ikan bakar muara. Dan yang terakhir adalah rencana pengembangan sistem POS-nya. Untuk tujuan juga menyesuaikan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya terdapat 2 batasan masalah. Yang pertama adalah sistem tidak mencakup pengelolaan pembelian bahan baku dari supplier serta tidak mencakup manajemen gudang atau inventaris bahan baku secara detail. Dan sistem tidak mencakup pengelolaan gaji karyawan atau manajemen sumber daya manusia. Untuk perluasan skop sistemnya, pada mini project sebelumnya, sistem telah memiliki kelas menu dengan konstruktor dan metode yang telah dibikin. Nah, untuk perluasan skop sistemnya itu akan berpusat pada proses bisnis restoran ikan bakar muaranya. Proses pemesanan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pesan langsung di kasir, kemudian pesanan dibantu oleh karyawan yang membawa tablet sistem pemesanan yang sama, atau pelanggan dapat memesan secara mandiri melalui sistem yang tersedia. Jika pelanggan memesan secara mandiri, mula-mula pelanggan akan diminta untuk memilih menu yang tersedia, serta kuantitasnya, kemudian mengisi detail pemesanan seperti nama dan lainnya. Lalu setelah dikonfirmasi, maka sistem akan menampilkan subtotal beserta total dari harga pesanan yang telah dikenakan pajak sebesar 10%. Setelah pesanan dihidangkan dan pelanggan telah selesai menikmatinya, maka pembayaran dapat dilakukan pada satu tempat saja, yaitu pada kasir. Sehingga meskipun menggunakan cara pemesanan kedua atau dibantu oleh karyawan, pelanggan tetap harus membayar di kasir. Selain pemesanan secara offline, pelanggan yang sudah mendaftar sebagai member dapat melakukan pemesanan dari rumah, dan juga terdapat benefit lainnya untuk member seperti poin saat melakukan pemesanan dengan total sekian. Oleh karena itu, dibutuhkan perluasan skop sistem maupun fitur tambahan seperti member agar dapat melakukan pemesanan secara online, perhitungan pajak, pemrosesan pesanan dan transaksi, hingga laporan transaksi. Dari skop sistem yang telah dijabarkan, terdapat identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan untuk dalam pengembangan sistem restoran ikan bakar muara. Setelah melakukan proses wawancara, dibutuhkan beberapa kelas yang mampu menyimpan data kasir, pelanggan, member, menu, pesanan, detail pesanan, dan transaksi agar sistem dapat berjalan dengan baik. Sistem diharapkan untuk mampu melakukan input data, melakukan perhitungan, menampilkan hasil transaksi, serta menyimpannya agar data terjaga secara lengkap dan terstruktur. Terdapat 7 kelas yang digunakan dalam perancangan sistem pemesanan pada restoran ikan bakar muara. Di antaranya ada kelas kasir yang menyimpan atribut berupa kasir ID, kasir nama, dan kasir status. Dan terdapat metode yaitu menginput input kasir yang digunakan untuk menginputkan data kasir. Selanjutnya ada kelas pelanggan dengan atribut pelanggan ID, pelanggan nomor HP, dan pelanggan nama. Lalu terdapat metode input pelanggan untuk memasukkan data-data pelanggan. Selanjutnya ada kelas membership dengan atribut member ID, member nomor HP,
dan member nama. Lalu terdapat metode input member dan buat pesanan online. Input member digunakan untuk menginputkan data member, sedangkan buat pesanan online dibuat khusus supaya pelanggan dengan membership dapat memesan menu secara online. Selanjutnya terdapat kelas pesanan dengan atribut pesanan ID, pesanan tanggal, pesanan nomor meja, pesanan jenis, dan pesanan grand total. Dengan metode input pesanan, hitung grand total, dan tampil pesanan. Input pesanan digunakan untuk menambahkan pesanan, hitung grand total digunakan untuk menjumlahkan seluruh subtotal, dan tampil pesanan digunakan untuk menampilkan pesanan yang telah dibuat. Lalu terdapat kelas menu yang terdiri dari atribut menu ID, menu nama, menu status, menu kategori, dan menu harga. Lalu terdapat metode input menu dan tampil menu. Metode tampil menu digunakan. Metode input menu digunakan untuk menginputkan menu-menu pada sistem, dan metode tampil menu digunakan untuk menampilkan menu-menu yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Lalu terdapat kelas transaksi yang terdiri dari transaksi ID, transaksi status, transaksi tanggal, dan transaksi metode dengan metode input transaksi, hitung pajak, dan tampil transaksi. Input transaksi digunakan untuk menginputkan transaksi yang telah terjadi, lalu menghitung pajak dari total pemesanan yang telah dibuat, dan terdapat tampil transaksi untuk menampilkan transaksi yang telah dibuat. Lalu terakhir terdapat kelas detail pesanan yang merupakan asosiatif dari pesanan dan menu dengan atribut DP kuantitas dan DP harga per item. Lalu terdapat metode hitung subtotal untuk digunakan untuk menghitung subtotal dari harga per item tersebut. Selanjutnya adalah desain OOP lanjutan. Yang pertama adalah inheritance. Dalam pengembangan sistem POS ini terdapat kelas pelanggan yang akan menjadi superclass dengan metode pesan dine-in dan pesan take away. Selanjutnya, kelas ini akan diturunkan menjadi dua subclass, yaitu kelas member dan kelas regular. Kelas regular akan mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki kelas pelanggan tanpa tambahan fitur khusus. Sementara itu, kelas member akan mendapat salah satu fitur khusus seperti memesan sebelum tiba di restoran yang akan disimpan dalam sebuah metode, dan tambahan atribut seperti poin dan estimasi kedatangan. Yang kedua adalah encapsulation. Encapsulation adalah sebuah mekanisme untuk melindungi suatu data agar tidak dapat diakses oleh kelas lain secara langsung. Nah, di dalam sistem POS ini, encapsulation digunakan untuk melindungi data atribut setiap kelas agar hanya bisa diakses dengan metode tertentu. Atribut-atribut akan dibuat bersifat private sehingga tidak dapat diubah oleh kelas lain secara langsung. Akses pada atribut akan melalui getter dan setter, serta tidak semua atribut diberikan akses untuk diubah secara bebas. Sehingga dengan menerapkan encapsulation, data dalam sistem menjadi lebih terjaga keamanannya, konsistensi, dan keteraturan datanya. Selanjutnya adalah rencana pengembangan. Berdasarkan timeline pengembangan, kami melakukan yang pertama pada pertemuan 16 melakukan perancangan kelas menu, mengisi array menu, pembuatan 3 simulasi transaksi, testing transaksi, dan dokumentasi. Kemudian untuk di pertemuan 17 kami melakukan penyusunan proposal mini project 2, perluasan scope sistem, identifikasi kebutuhan, perancangan kelas diagram, perencanaan penggunaan inheritance, dan perencanaan penggunaan encapsulation, dan pembagian tugas sesuai dengan yang tertera di sana. Selanjutnya untuk kesimpulannya,
Rancangan sistem POS ikan bakar muara dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu perluasan skop sistem, identifikasi kebutuhan, perancangan kelas diagram, penerapan konsep OOP, lanjutan, serta rencana pengembangan. Perluasan skop sistem dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan proses bisnis restoran yang meliputi pemesanan secara langsung di kasir, dibantu dengan karyawan maupun secara mandiri melalui sistem, serta pemesanan online yang dilakukan oleh pelanggan yang terdaftar sebagai member. Selanjutnya, melalui proses identifikasi kebutuhan diperoleh beberapa komponen utama yang diperlukan dalam sistem seperti kelas kasir, pelanggan, membership, menu pesanan, detail pesanan, dan transaksi. Kemudian komponen-komponen tersebut dimodelkan dalam bentuk kelas diagram dengan menggambarkan struktur sistem beserta atribut dan metodenya dan hubungan kelas yang saling terintegrasi. Selain itu, penerapan konsep OOP lanjutan seperti inheritance dan encapsulation digunakan untuk meningkatkan struktur dan keamanan sistem. Inheritance memungkinkan untuk mengelompokkan jenis pelanggan menjadi subkelas seperti member dan regular yang memiliki karakteristik berbeda, sedangkan encapsulation digunakan untuk melindungi data atribut agar hanya dapat diakses melalui metode tertentu. Dengan perancangan ini, sistem POS diharapkan mampu mendukung proses pemesanan, transaksi, dan pengelolaan data secara lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional restoran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami minta maaf. Semoga presentasi yang telah kami paparkan tadi bermanfaat.